فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Betul pembahasannya ini ya. Yaitu masuk ke muka surat 35, masih di Muqaddimah Tawdihul Ahkam. Yang kedua, al-asmaul mausulah, isim mausul min siyagil umum, allati misalkan. Nah, ini menunjukkan umum. Yang ketiga, an-nakirah fi siyaqin nafi. Nakirah fi siyaqin nafi. Seperti la ilaha illallah, ini nafi, bersifat umum, siapapun juga. Baik. Awin nahi atau pelarangan. Kalau pelarangan misalkan apa ya? Allah ta'budu illallah. Janganlah kalian menyembah kecuali Allah. Takdirnya apa? Allah ta'budu ahadan. Ini nakirah illallah. Baik. Ini yang nahi. Kemudian wasyarat may ya'mal su'ay yujzabih, seperti yang kemarin itu, iya. Siapapun dia. Awil istifham. Istifham seperti yang kemarin itu dicontohkan di sini kah? Atau di mana kemarin? Baik, pola-pola pertanyaan. Seperti pertanyaannya siapa itu? Israel kepada anak-anaknya. Ma ta'buduna min ba'di. Nah, ini bersifat umum. Apa saja yang akan kalian sembah, semuanya mungkin untuk masuk, tapi ternyata mereka mengatakan menyembah sesembahanmu saja. Kemudian yang keempat, al-mu'arraf bi al-istighraqiyah, yaitu lafadz yang nakirah tapi kemudian dibuat ma'rifah dengan al-istighraqiyah, maka dia bersifat umum. Baik. Seperti apa? Khuliqal insanu min ajal, yaitu umum. Kemudian wa hukum dari lafadz umum. Idza warada fit tasyri'i lafdzun am. Jika datang di dalam pensyariatan itu, yaitu dalam Quran atau hadis, lafadz yang bersifat umum, fa innal hukma yatanawalu jami'a afrodi, maka hukumnya akan mencakupi semua individunya. Ya, dalil umum dibawa kepada keumuman, karena kita diwajibkan menghukumi sesuai zahirnya. Zahirnya umum ya umum, sampai datang dalil yang mengkhususkan, sehingga pindah dari satu zahir ke zahir yang lain yang lebih kuat. Fayajibul amalu bi umumih, maka wajib mengamalkan keumumannya hatta yaquma dalilun ala taksis, sehingga tegaklah dalil yang mengkhususkan itu. Ada pertanyaan yang terkenal di kalangan usuliyun, apakah ilmu usul fikih ada di kalangan sahabat? Jawabannya adalah ada dari sisi dasar-dasarnya, tapi kalau untuk dibuat secara terperinci jelas waktu itu belum. Buktinya adalah tatkala Fatimah menuntut Abu Bakar untuk memberikan warisannya Nabi, tanah di sini, tanah di situ. Menunjukkan, kata para usuliyun, Fatimah menggunakan keumuman dalil, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Menunjukkan memang apa? Anak itu mewarisi ayahnya. Baik. Ini menunjukkan sesuai ilmunya, ketika Fatimah tahunya macam itu, ya sudah pakai dalil umum menuntut. Tapi Abu Bakar mendatangkan pengkhususan, yaitu Nabi mengatakan apa? Nahnu ma'syarul anbiya la nuras. Kami masyarakat jamaah Nabi, kami tidak diwarisi. Ma taraknahu shadaqah. Yang kami tinggalkan adalah menjadi sedekah. Baik. Menunjukkan bahwasanya memang dalil umum diamalkan, tapi kalau sudah ada dalil khusus, wajib berpindah menuju ke dalil khusus. Ini dulu di Damat terjadi perselisihan panjang masalah apa? Ma tarakna. Ini ma-nya mausulah bimana alladzi, ataukah ma tafsiri apa namanya itu? Ma masdariyah. Jumhur ahli nahwu di Damat mengatakan yaitu ma mausulah, yaitu alladzi taraknahu shadaqah. Benda apapun yang kami tinggalkan adalah sedekah. Syekh Yahya mengatakan yaitu apa? Ma di sini masdariyah, yaitu tarikatuna shadaqah. Baik. Nah, kemudian apa? Tak ada satupun yang mendukung Syekh Yahya. Terus tahu-tahu ada satu yang Syekh Yahya tanya, siapa yang mendukung saya? Semua ahli nahwu nggak ada yang mendukung. Ada satu murid kecil mendukung. Syekh Yahya bilang, cukup engkau yang mendukung, aku pun cukup. Ya, ini memang ijtihadi ya masalah itu. Tapi sebenarnya tidak perlu dikhilafkan. Kita tahu walaupun kembalinya ke masdar, kita tahu
Masdar seringkali bermakna apa? Isim maf'ul lagi. Allah ditaroknahu shadaqah, masdar ma'ruf. Seperti apa? Nisa'ukum harsul lakum, mahrusul lakum. Jadi kembalinya adalah kepada isim mas'ul, isim maf'ul. Berarti yang lebih rajih memang alladzi, sesuatu yang kami tinggalkan adalah sedekah. Dengan itu Abu Bakar menggunakan dalil umum. Semua yang Nabi tinggalkan tidak tersisa memang sedekah, kecuali yang layak jadi nafkah-nafkah, ya wajar nafkah. Yaitu apa? Kewajiban, karena ini bagian dari hutang kepada keluarga itu nafkah. Nah, setelah di luar nafkah dan di luar wasiat dan sebagainya, maka semuanya harus disedekahkan. Baik. Kita tadi membahas kemana kok sampai ke situ? Yang al tadi ya, kemudian dalil umum wajib dipakai selama tidak ada pengkhusus. Kalau sudah ada pengkhusus, maka dalil umum tadi ya dibawa kepada kekhususannya. Dikhususkan kemana? Ya sudah, itulah yang diamalkan. Kemudian baqiyal am mutanawilan ma baqiya minal afrad. Kalau sudah dikhususkan, apakah dalil umum tadi langsung batal? Jawabannya tidak. Tapi apa? Yang umum masih mencakupi yang tersisa. Yang sudah keluar ya sudah, yaitu yang yang untuk Nabi memang Nabi kena, yaitu ada dalil khusus untuk Nabi memang tidak diwarisi. Tapi yang lain-lain, ayat tadi apakah bersifat umum? Yusikumullahu fi auladikum? Iya, umum. Semua yang bukan Nabi terkena ayat ini, yaitu anaknya sebagai pewaris sesuai dengan perinciannya. Tayyib. Dan ini pula yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim kalau tak salah di dalam Mukhtasarus Shawa'iq, dan juga Imam Ibnu Qudamah di dalam Raudhatun Nadhir, dan sejumlah ulama yang lain termasuk adalah Asy-Syaukani dalam kitab beliau Irsyadul Fuhul. Kenapa ini dibahas panjang? Karena apa? Ya dulu biasa namanya fitnah manhaji ya. Yaitu apa? Sebagian hizbiyun menggunakan dalil-dalil yang khusus untuk membatalkan dalil umum. Terkait dengan masalah apa itu? Dalil umum masalah ar-rajulu ala dini khalilih. Fal yang durahadukum man yukhalil, seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Ini umum. Tahu-tahu sebagian hizbiyun mengatakan tidak semua macam itu. Buktinya apa? Istrinya Fir'aun nggak macam itu. Demikian pula disebutkan contoh-contohnya. Baik, maka jawabannya adalah ini khusus untuk sesuai dengan yang disebutkan. Istri Fir'aun ada dalil khusus. Cuma apakah yang selain istri Fir'aun berarti tidak kena dalil umum? Ataukah kita mengklaim kita ini seperti istrinya Fir'aun, tidak terkesan oleh Fir'aun? Nah, ini salah. Dalam usul fikih, sesuatu yang dikhususkan ya sudah, dia terkena kekhususan. Sisa dalilnya, ini masih berlaku ke yang lain-lain. Nah, itu baru usul fikih yang betul. Untuk Nabi memang tidak diwarisi, tapi apakah dengan sebab ada dalil khusus Nabi tidak diwarisi berarti semua ayah tidak lagi diwarisi? Tetap berlaku untuk yang selain Nabi. Nah, demikian pula pembahasan tadi, istri Fir'aun ada dalil khusus, dia diselamatkan oleh Allah. Tapi yang lain-lain kena keumuman dalil, berteman dengan seseorang dengan sengaja, setelah diingatkan tentunya bukan asal dihukum, tapi apa? Diingatkan tapi memilih, berarti memang hatinya sama. Itu baru fikih yang betul. Baik, aja ya di sini Syekh Al-Ubasa mengingatkan dalil yang umum ketika dikhususkan bukan langsung berarti dia batal. Tapi apa? Dia masih berlaku ke sisa individu yang lainnya. Baik. Kemudian wa yaqillu ayyujada amun laisa mukhassisan. Ini yang betul apa? Laisa mukhassasan. Jarang sekali didapatkan dalil umum yang tidak punya pengkhusus. Laisa mukhassasan, tidak punya pengkhusus. Kecuali kalau laisa lahu mukhassisan, mungkin. Tapi ya tetap nggak boleh ya. Laisa lahu mukhassisun, jadi berarti memang ini bukan mukhassisan tapi mukhassasan. Hatta qil, sehingga dikatakan ma min am illa walahu mukhassis. Tidak ada satu dalil umum pun kecuali dia punya pengkhusus. Sayangnya beliau berhenti sampai di sini. Yang betul jangan berhenti sampai di sini. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab tadi itu Raudhatun Nadhir, ada kalam kelanjutannya. Tidak ada dalil umum pun kecuali ada dalil pengkhususnya kecuali 4. Nah, disebutkan di situ. Di antaranya adalah Allah khaliqu kulli syai'. Tak ada pengkhususan. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Jelas apa? Ya semua yang layak dicipta itu milik Allah, bukan
bukan ciptaan siapa-siapa yang lain. Terus ada dalil apa ya? Wallahu bikulli syai'in alim. Ini tak ada pengkhusus. Allah memang maha tahu segalanya. Tak boleh dikatakan kecuali, ya. Tak ada kecuali. Dan ada dua lagi, Anda lupa, sudah lama pembahasan ini. Tapi secara umum memang hampir semua dalil umum itu sudah ada yang mengkhususkannya memang. Kemudian al-khas. Sekarang dalil khusus. Huwa ghairul am, yaitu sesuatu yang tidak umum. Seperti apa? Zahaba Muhammadun ilal masjid. Ini khusus, yaitu Muhammad yang dibahas. Orang lain saya tidak sedang membahas dia. Ini khusus. Disebutkan ainnya, yaitu zat orang tertentu. Lain kalau zahabatul lab, nah berarti apa? Umum. Kemudian fahuwa, apa itu khas? Al-lafdhu dalu ala mahsurin. Suatu lafaz yang menunjukkan pada perkara yang dibatasi. Bisyaksin, dibatasi dari sisi orangnya mungkin, individunya. Au adat atau bilangannya. Misalkan apa? Zahaba asyaratun minatulab ilal masjid. Berarti dibatasi hanya 10 misalkan. Atau walaupun bahkan apa? Alfu alfin, 1 juta. Walaupun sebanyak itu, dikatakan ini dalil khusus karena hanya 1 juta. Rojulin, rojulin menunjukkan satu orang, rojulain 2 orang lelaki, rijal. Ini kalau tidak dikasih al ya, tayyib. Yaitu apa? Para lelaki, nisa, para perempuan. Ini seperti yang anak isyaratkan kemarin. Terkadang dari satu sisi dia dianggap umum, dari sisi yang lain dia dianggap khusus. Dilihat dari keumuman manusia, rijal ini khusus karena wanita tidak masuk di situ. Tapi dari sisi individu lelaki, lafaz rijal ini umum. Kemudian wa rohot, ya rohot yaitu 3 sampai 10. Ini juga khusus. Wa jamaah. Nah, jamaah ini walaupun nampak umum tetapi kebanyakan usulir mengatakan ini khusus. Tidak mengatakan kul, tapi jamaah sekumpulan. Menunjukkan dia khusus. Walaupun khususnya masih mubham, yaitu sekumpulan itu berapa? Tak jelas. Kemudian at-takhsis. Apa perbedaan antara khos dengan takhsis? Khos itu secara datanya memang dia sendirian sudah. Zaid, Amr, Muhammad, Zainab. Tapi kalau takhsis ini prosesnya. Proses yaitu apa? Mengeluarkan beberapa individu dari keumuman dalil. Jadi takhsis ini masdar kembali kepada prosesnya atau fi'il, perbuatan, mengeluarkan beberapa individu. Makanya di sini beliau mendefinisikan takhsis adalah huwa ikhraju ba'di alfadhil am, mengeluarkan beberapa lafaz umum. Dalam yang disebutkan oleh Imam Syaukani lebih jelas mungkin dari beberapa sisi, yaitu ikhraju ba'di afradil am, bukan alfat tapi afrad, mengeluarkan beberapa individu dari keumumannya, bukan alfat, bukan lafat yang dikeluarkan tapi individunya. Mungkin apa dengan illa misalkan, asalnya kan umum ya, innal insana lafi khusr, ini umum, kemudian illa dikecualikan 4 jenis orang itu. Jadi yang dihilangkan, yang dikeluarkan apa? Individunya, bukan lafadznya. Kemudian wal mukhassis bi kasris shad, yaitu sesuatu yang mengkhususkan. Baik. Cuma di sini mukhassisnya adalah pihak yang mengkhususkan siapa? Huwa syari', yaitu pembuat syariat. Wa yutlaqu aidan ala dalil, dan juga istilah mukhassis diberikan pada dalil alladzi hasala bihi takhsis, yang dengan dalil itu terbentuklah pengkhususan, yaitu dengan illal ladzina amanu misalkan. Atau apa itu? Illallah, la ilaha, ini umum. Kemudian illallah, ini sebagai apa? Mukhassisnya, pengkhususnya. Tiada sesembahan yang benar kecuali Allah. Kemudian aqsamut takhsis. Jenis-jenis takhsis yang qasimu ila muttasilin wa munfasil. Pengkhususan ini terbagi menjadi 2. Ada yang bersambung langsung dalam satu rangkaian kalimat, satu rangkaian misalkan. Ada yang munfasil, terpisah. Dalil ini dikhususkan oleh dalil yang lain yang jauh di sana misalkan. Atau Quran dikhususkan oleh sunnah atau dibalik, terpisah. Al-muttasil sekarang yang bersambung langsung, mala yastaqillu bi nafsih, yaitu pengkhususan yang tidak berdiri sendiri, yaitu masih bersambung. Wa anwa'uhu hiya, jenis-jenisnya, jenis takhsis yang muttasil, yang pertama al-istisna,
pengecualian. Wal istisna, istisna itu apa? Ikhraju ba'di afradil am, mengeluarkan beberapa individu dalil umum dengan apa? Bi illa, dengan illa kecuali, au ihda akhawatiha, atau salah satu dari saudari-saudarinya. Siwa ghairu misalkan. Oh iya. Nah, ini jelas kalimatnya bersambung memang. Yang kedua asyarat. Syarat ini masih dikatakan muttasil karena dia satu rangkaian. Syarat itu apa sih? Ta'liqu syai'in bi syai', menggantungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Wujudan au adaman, dari sisi perwujudan dia, kalau ini maujud, ini maujud, atau adaman sebaliknya. Kalau ini tak ada, maka ini tak ada. Bi'in asyartiyah au ihda akhawatiha, atau salah satu dari saudari-saudarinya. Kalau dalam Quran misalkan apa ya? Iya sya'illahu yakhtim ala qalbik. Kalau Allah menghendaki, Allah akan menutup jantungmu. Cuma seandainya beliau tidak menggunakan yang itu, tapi menggunakan man, itu lebih mudah sebenarnya. Cuma kalau kita menggunakan in, berarti ada fi'il, keumumannya kita pakai yang mana ya berarti ya? Kalau Allah menghendaki untuk menutup hatimu, dia akan menutup hatimu. Berarti asal umumnya apa? Zahirnya adalah yasya'illah, yaitu syartiyah, yaitu secara umum Allah mampu untuk menutup hatimu, tetapi itu jika Allah menghendaki saja, itu betul-betul terjadi. Kalau Allah tidak menghendaki, ya tidak akan terjadi, dan Allah maha mampu tentunya dalam segala keadaan. Cuma untuk contohin agak merepotkan sedikit ya. Tapi tak masalah. Kalau man sudah kita lewati, itu taksis dengan man. Man yazra' yahsud, barang siapa menanam, maka dia akan menuai. Berarti yang tidak menanam tidak menuai. Jadi tidak semua orang akan menuai, tapi hanya khusus untuk orang yang menanam saja yang akan menuai. Yang diam saja, bagaimana dia menuai? Ini kalimat secara mudahnya saja. Demikian pula tadi, ini hanya jika Allah menghendaki baru hatimu akan ditutup. Kalau Allah tidak menghendaki, ya tidak terjadi itu. Tidak semua hati itu ditutup. Kemudian yang terakhir di muka surat ini, as-sifah. Nah, ini yang sangat terkenal, yaitu pengkhususan dengan sifat. Wahia ma asy'ara bi ma'nan. Sifat itu apa sih? Suatu lafaz yang memberitahu kita, asy'ara yaitu a'lama, memberitahu kita bi ma'nan, tentang suatu makna. Yahtassu bihi ba'du afradil am, yang khusus dimiliki oleh beberapa individu umum. Min na'tin. Na'at sih apa ya, karakter mungkin ya. Au badal, atau badalnya. Ini bukan pembahasan nahwu, ini pembahasan usul fikih. Jadi na'at, badal, dan hal ini semua dikatakan sifat. Ataupun hal, keadaan. Beliau ngasih contoh enggak ya? Yang sifat. Misalkan apa? Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Allah memiliki hak yang wajib dilakukan oleh manusia, yaitu apa? Berhaji ke Baitullah. Ini umum, an-nas. Tapi kemudian badalnya manistato'a, orang yang mampu. Nah, dikhususkan dengan badal tadi. Berarti hanya orang yang punya sifat istita'ah lah yang wajib berhaji. Yang tidak punya sifat istita'ah, di luar pembahasan itu. Nah, ini contoh sifat dengan pola apa tadi? Dengan pola badal. Dan sifat ini adalah pengkhususan. Tidak semua wajib haji, tapi yang mampu saja yang wajib. Ilahuna wallahu a'lam.